Termasuk ulama kan ambo berceramah gini Pak. Jangan di kerajaan itu, jangan di kerajaan itu. Ambo mengecek sebenarnya. Dia ambo ndak ambo amalkan apa kata Allah. Ulama itu akan dikekang mulutnya nanti seperti kuda, tapi kekangnya bukan tali tapi api neraka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan, maka dia akan menanggung dosanya. Biko kalau lain sembo sabui biko, ya kan kami senang disabui. Ulama apa? Ulama banyaknya masuk neraka Pak. Alun tantu masuk surga. Karena nanya kecil tak sesuai dengan perbuatannya. Ya kan? Kau berzakat orang kaya, saya suruh. Kecil Al-Quran tak kau lama, kau berzakat. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kan? Ayo anak-anak muridnya tu mengaji bersedekah kayaknya. Kecil Quran itu tapi tak itu nanya amalkan. Kalau kayaknya saya suruh berinfak, bersedekah, berzakat, artinya Al-Quran nanya tantang. Kalau Al-Quran nanya tantang, inyo menantang apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat wal hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya beserta seluruh teman-teman beliau yang menghambakan diri kepada Allah mengurus masjid tempat kita beribadah ini. Kita doakan hatinya ikhlas, umurnya panjang, dan amalnya dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Dan kita muliakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman beserta anggota DPR yang lain kalau hadir. Biasanya kalau orang ke pemilu kok banyak nan hadir calon legislatif. Mudah-mudahan dengan hadir ke masjid memohon kepada Allah agar bisa niat baik untuk menyumbangkan ilmu dan mensejahterakan rakyat untuk Kabupaten Padang Pariaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Limau, Bapak Wali Negari, Bapak Wali Korong, dan seluruh yang namanya tadi dikomandoi oleh nenek mama.
nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo ade babuah katonan bana nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunnya digampu indak tabokekan di badai alun kataolyang konon kok goyang angin lalu. Beliaulah yang disebut kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Kemudian nan kita muliakan ibu-ibu sajak dari ketua PKK, anggota Dharma Wanita, BKMT, BMT, Wirid Yasin, dan juga termasuk ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya itu kita sebut bundo kanduang. Boleh hamba bertanya cik? Ya. Abah mangko ibu-ibu disabui bundo kanduang. Ya. Karena ibu-ibu dan mengandung. Ya kan? Ndak cik yo pak kau nak mencoba mengandung. Itulah namanya bundo kanduang. Sangat mulia ibu ini. Dan semua kami yang hadir ini pernah tidur di rahim ibunya. Yo. Yang kedua, ibu-ibu ko sangat mulia. Ada surah dalam Quran namanya surah An-Nisa. Artinya surat perempuan. Ibu boleh preso pulang mengaji beko dalam Quran. Ndak ada surah Ar-Rijal dulu. Ar-Rijal itu artinya laki-laki. Ndak ada. Ya kan? Ndak ada nama surah kami laki-laki. Yang ada surat perempuan. Dilarikan kepada ibu. Bahasa Arabnya ummu. Dari 114 surat itu ada surat pertama namanya Al-Fatihah, itu disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Tidak ada apa Al-Quran. Dilarian ke kota, ibu kota. Dilarian ke negeri, ibu negeri. Dilarian ke pertiwi, ibu pertiwi. Ya kan? Ibu semua. Kalau apa buruk bunyinya, apa kambing, apa kudo, apa jawi, ada nan sege perangainya. Apa itu mulianya ibu? Ambo mausul lai mulia. Karena ibu sangat dimuliakan oleh Allah. Peliharalah harga diri yang dimuliakan itu. Perlihatkanlah aurat kepada suami kita saja, jangan kepada laki-laki lain. Ini terang ibu tu. Ya kan? Asia bundo kandung ko ambo sabu ele di Minang. Dak tangguang di sanjuangnya di orang Minang. Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan ko idui tampai baniek mati untuk banazar kaundong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Coba ulang. Sagantang bare di tanah kanyang laurang sapariamannya. Kok tak cubo joraso nasi 3 tahun taindalapa. Kok tak kicok joraso gulai 5 musim teraso jolamanya. Ambo dibawa tadi dek pengurus alumni tahun 87 yang disebut kumpulannya Asyifa. Asyifa itu artinya obat yang menawarkan obat sepanjang saat untuk kampung halamannya, walaupun dia tidak berasal dari sini, tapi dia mengabdi untuk itu. Termasuk wirid kita siang ini
bekerja sama beliau dengan Dewan Kemakmuran Masjid Raya. Mudah-mudahan juga beliau yang terdiri dari bundo kanduang, bapak-bapak diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin. Siapa alim ulama. Aku kalau di Periaman namanya tuanku. Alim ulama itu tuanku, orang yang menguasai ilmu agama. Aba beliau tu nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan ulama kita juga terus membagi ilmunya kepada kita bersama. Amin. Ya. Aduh anak gadis. Kalau ndak mau hormati doh lain. Menunjuk anak gadis. Nam laki jangan menunjuk yo. Nan gadis. Iko bungo setangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo. Ubek jarih palareda mamna sidingin tanpa di kapalo. Kutiko kalian kalai kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisik-nyisik awan lapeh ke langit tujuh tingkik. Tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabuak pinta boleh kandak balaku kalian layak ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang. Sarato maniak ganto balampi dari ketek kalian lah gadang sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banir setangkai padi. Guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado. Guno nak gadis digagangkan kaganti amak kok tuo. Yo tu bu? Anan yo. Iyo pengantin. Mudah-mudahan anak gadis kita ini menjadi wanita salehah. Amin ya rabbal alamin. Aduh anak bujang. Oh nak bujang pasurau. Paripaga di dalam kampung pamaga koto jonagari pembangki batang tarandam papuh maludikan yang penjawek kato tengah medan. Walaupun kalian anak bujang bati gadang berabu kambang diambui gambuang di sok kampi tapi minyak kerana kampo kok tinggi tabau di ruweh gadang tabau di dagiang. Kami sangat berharap nak agar kalian menjadi bujang pasurau, jadi tuanku, jadi ulama, jadi nenek mama nan bayi. Untuk itu gaek pasankan nak pertama jauhi narkoba. Yang kedua jangan mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga jangan menghirup lem. Yang keempat jangan LGBT. Yang kelima jangan sodomi. Yang keenam jauhkan diri dari subhat, dari segala yang kita keragui antara halal dengan haram, itu namanya subhat. Kita jauhkan diri dari subhat itu. Aku doakan nak semoga kalian para remaja latiak tabang kasasak tibo disasak bari makan ilang kami niniak turun ke mama waris jatuh ke kemanakan. Mudah-mudahan ananda bisa menjadi pewaris agama dari ulama dan jadi pewaris adat dari nenek mama. Semoga kalian diredai oleh Allah. Amin. Tak ada oleh Allah ya. Bapantun nombor ciri Sungai Limau, Sungai Garinggiang, Katigo jo Sungai Sirah. Bapak jo bundo kasurau bayi riang-riang. Mudahkan dosolah diampunkan Allah. Amin ya Rabbal. Sungai sekadanya. Ya, Sungai Garinggiang, Sungai Limau, Sungai Sirah. Gitu bacanya sih kaya. Sungai Sirah.
Sungai mana? Banyak sungai ni. Bapak tu nombor celedi. Sebab ibu-ibu lah payah menjenjeng sejak tadi. Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang. Kanailah anak lumbo-lumbo, minum air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang, jangan di pasiraan saruknya. Alhamdulillah. Jadi kaji awak dia gih judul dek panitia gini. Judulnya meneladani akhlak Rasulullah. Ayat yang dibacuan de anak ambo tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sajak dari kukunya sampai ujung rambutnya, yang lahir dan yang batin, yang halus dan yang kasar dari tubuh Rasulullah itu uswatun hasanah. Tidak ada yang cacat di tubuh Rasulullah itu. Sehingga tadi dalam surat Al-Ahzab yang dibaca ini diseiringkan tadi sadaqallahu wa rasuluh. Ya kan? Allah benar, yang disampaikan kepada Rasul dibenarkan, maka Allah dan Rasul itu sama-sama menyampaikan yang benar. Menurunkan ayat siapa? Allah, diterima oleh Rasul. Bunyinya ayat yang dibaca anak ambo tadi, sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasul itu benar. Apa saja yang dari Rasul harus kita terima. Itu yang uswah. Rasulullah memang orang Quraisy tidak bicara langsung kepada beliau, tapi melalui Abu Talib. Abu Talib, sebab ini paman Nabi, kami minta sampaikan ini kepada Muhammad. Apa tu kecil Abu Talib? Kalau barantinya mendakwahkan Islam, mau jadi rajonya langsung kami angkat, kini tidak perlu membuat beliau, tidak perlu pencitraan, tidak perlu kampanye. Akan kami angkat hari ini dia menjadi king of king, raja di atas raja. Tidak itu saja Abu Talib. Kalau ingin kayu, kami carikan untuk inyo ameh sepanuh negari. Dan ketiga, kalau ingin padusi ranca, bara orang denyo padusi ranca, kami carian. Tapi sampaian kenyo supaya nyo berhenti berdakwah. Ingat disampaikan Abu Talib, terima kasih ya Pak, terima kasih Paman. Apa yang ditawarkan oleh saudara-saudara Paman dari suku Quraisy itu, Paman, tolong sampaikan pula pesan saya kepada beliau-beliau itu. Andaikan beliau-beliau pandai mengambil matahari dan pandai mengambil bulan, diletakkannya ke pangkuan saya keduanya, saya tidak akan berhenti berdakwah. Entah kalau sudah berpisah nyawa dengan tubuh saya. Begitu. Abasari ulama nanti itu gini Pak. Kalau ada pangkai tidak bisa buat nambahnya boleh. Batu Pak tidak dosa Pak, tidak ada dosa ketek itu tidak ada. Ada dosa ketek. Padahal itu menyangkut akidah. Ini. Jadi Rasulullah itu pantas ditiru sadonya. Kalau awak di barisan ulama janta jua akidah gitu, paham janta gade akidah janta jua, harus kita itu berpendirian yang disebut istiqamah. Al-Quran mengatakan begini, innalladzina naqalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah itu banyak Pak. Orang bertuhan ke Allah banyak Pak, nan jarang tu saja. Summastaqamu, nan istiqamah bertuhan ke Allah tu nan seketik. Bertuhan ke Allah banyak, nan istiqamah tak barang. Bertuhan ke pangkai, bertuhan ke pitih, bertuhan kedudukan. Ya kan? Tak tentu perintah Allah.
Ini berbahaya ini. Sedangkan Nabi itu yang akan kita tiru, uswatun hasanah. Jadi percuma kita baca sejarah Nabi ini kalau sunnahnya ke kita injak. Ya kan? Percuma. Dalam Al-Quran tadi tidak ada kaum muslimin yang tidak patut dicontoh dari Nabi. Masuk bujangnya Pak, alun nado Islam lainnya tidak jadi rasul mah. Tapi dia akhlaknya narancak tu dia giah galanya de orang Quraisy al-amin. Apa itu al-amin? Orang yang bisa dipercaya, karena memang diketahui oleh orang Quraisy dia tidak pernah bohong. Ada enggak perguruan tinggi di dunia sekarang yang setelah S1, S2, S3 sampai jadi profesor tamat di sinan, ini sarjana kami, profesor kami ini adalah sarjana Profesor Al-Amin. Ada enggak perguruan tinggi Maulih Jo Al-Amin? Enggak ada Pak. Malah kalau enggak beriman profesor doktor tu Pak, enggak beriman, iya kan? Lebih kejam karajonya daripada orang tak sekolah. Contohnya, kalau orang Maliang tak berpendidikan Pak, nyo pakai baju hitam, Sarawak hitam, sepatu hitam, deta hitam, kacamata hitam. Anyo Maliang tengah malam. Tapi kalau orang sekolah tinggi pakai dasi, ya kan, duduk di atas kursi, Maliang siang hari, namanya korupsi. Orang sekolah tinggi atau orang sekolah rendah? Jadi sarjana yang tidak beriman lebih berbahaya malingnya dari orang yang tidak sekolah. Yo pernah? Ini orang mati bisa jadi objek Pak. Itu ketika COVID Pak. Kalau mau menekan mati dengan COVID, tapi anak. Tidak kaya karakter ini mereka senanti. Ya, ini Bapak. Ya kan? Itu bukan berita bohong, bukan isu. Orang yang serupa itu mengecen orang yang menerima itu. Ya kan? Orang tidak COVID di COVID kan. Tidak awak mengunyah-ngunyah nalah kalau dua Pak. Tapi itu untuk pedoman bagi awak. Jadi sekarang bapak-bapak banyak orang yang tidak memikirkan hidup akan mati. Sedangkan Nabi menyuruh awak tidak berulang tahun Bapak, tapi mengingat mati. Itu pitaruh Nabi. Aksiru zikra hazimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Kini kan lezat hidup apa? Tapi kalau tiba sakratul maut, kalau ada ibu, iya kan, kanayati kelaki orang, iya kan, intensif bininya sedang sakratul maut. Tu babisiak ke bininya tu. Laki kau dia nampak je lah, nak nyatakan terus. Karena kelezatan dunia itulah hadis yang dia pandang alam akhir. Ya kan? Ingat itu kata Allah. Setiap kamu akan buatlah beraneka-aneka ragam kesukaanmu dalam dunia ini. Engkau akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ya kan? Dan berbuatlah engkau sekehendak hatimu, pada suatu saat engkau akan mati. Jadi kita tirulah bansuan suai. Kalau pas serupa Nabi itu tidak mungkin awak. Pokoknya jangan berbuat kesalahan yang fatal. Nampak yang fatal kesalahan gua apa? Menyayangi orang. Kalau berdosa ke Allah, cepat cukup istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau pernah kita mencilok pitih negara atau pengurus musaji mencilok pitih musaji, itu harus minta maaf bawa ke penyumbang. Layak pak orang menyumbang namanya musaji. Layak pak. Kamu minta maaf.
Tidak bisa minta ampun saja. Jadi pengurus haji hati-hati. Kok membuka kotak wakaf gua bersama-sama sedunia dan seorang-seorang. Seorang-seorang ini sini iblis. Dan datang ke masuk dan berkuang. Itulah banyak terjadi Pak lama siap kansi malah. Lain terangnya ada Pak dan pengurus haji tu. Lain. Baik tujuan memecik keuangan asifah kok. Ya, hati-hati. Suatu organisasi kan tidak akan jalan kalau tidak ada dana. Iya kan? Nah, itu. Jangan dipakai doa untuk balaki je lain. Itu tidak meniru Muhammad, tapi meniru Abu Lahab. Jadi dia mau terfikir-fikir ada hadis Nabi tak? Bunyi hadis tu dari 1000 pemimpin kecil Nabi 999 masuk neraka. Itu perhitungan dunianya. Satu orang yang masuk surga. Dia hati Pak Ketua. Ya. Dari 1000 pemimpin kata Nabi 999 masuk neraka. Satu orang yang jujur, yang lain tidak amanah. Artinya itu bahayanya. Ulama dojo set, iyo ada ulama kelelawar tadi Pak. Termasuk ulama karena mau berceramah gini Pak. Jangan di kerajaan itu, jangan di kerajaan itu. Mau mengecek sebenarnya. Dia mau tidak mau amalkan apa kata Allah. Ulama itu akan dikekang mulutnya nanti seperti kuda, tapi kekangnya bukan tali tapi api neraka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan, maka dia akan menanggung dosanya. Biko kalau lain semua sabui biko, ya kan kami senang disabui. Ulama apa? Ulama banyaknya masuk neraka Pak. Alun tantu masuk surga. Karena nanya kecil tak sesuai juga perbuatannya. Ya kan? Kau berzakat orang kaya, saya suruh. Kecil Al-Quran tak kau lama, kau berzakat. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kan? Ayo anak-anak muridnya tu mengaji bersedekah kenyol. Kecil Quran itu tapi tidak itu nanya amalkan. Kalau kainyo saya suruh berinfak, bersedekah, berzakat, artinya Al-Quran nanya tantang. Kalau Al-Quran nanya tantang, inyo menantang apa kira-kira? Masuk surga lama ganti saudaraku. Surga itu dia Pak menjadi ulama, jangan diminta sedekah ke murid untuk awak. Ini terang Pak tu. Al-Quran menyuruh wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kalian kok zakat kambo sana ya. Tu baca puik padi jo perhati. Kalau kini perhati kan nak boleh baca puik jo tu cigak baru. Beko nyo antang kailer dia anak buah ulama kalau jadi waris nyo jua pitih dapat nyo bini celai. Jadi bukan orang biasa saja, bukan pejabat saja, bukan pegawai saja. Ulama pun akan ada masuk neraka kalau tidak sesuai perkataan joper. Kelebihan Nabi itu Pak, tu mangkonyo uswatun hasanah. Jangan disabuknya jadi Nabi le, ketika bujang salah. Bahasa lisih orang Quraisy, bahasa lisih paham, Ka'bah sudah diberasihan, kamalataan batu hijir aswad katampeknya batangka kepala suku. Di Sungai Limau berapa suku? Silakan. Di situ ketika tompeknya kecil kepala suku iko inyo dan berhak. Kecil iko inyo lah dan berhak. Kecil dan cile inyo lo batangka.
Apa kata Nabi? Nabi bu jangan lupa alun jadi rasul lah. Kau itu banyak moniang, hitam, mutiah, manjang. Nyo kan itu nanado tu. Alun pernah ambo menengah mak coklat. Mak hitam, mak utiah, manjang, mak adang. Mak cik. Aku itu hanya sianan dulu datang ke masjid subuh besok, beliau kita suruh meletakkan batu gaj. De tak takana de kami itu dengan Muhammad. Untung saja ada engkau. Itu suatu keputusan yang baik. Tapi orang itu ingin meletakkan masing-masingnya, makanya berundo pak. Kepala suku itu berundo, sama ndak lalu. Sama tibo lo pagi di musaji. Tapi mereka termenung. Ketika mereka datang di masjid, ternyata Nabi sudah duduk di dalam dekat mihrab. Muhammad mendahulu masuk masjid. De inyo nam punya gagasan, inyo nam menasihati awak, inyo salah kita suruh meletakkan sebab inyo nan dahulu dah datang walaupun inyo alun kepala suku, inyo kan orang jujur, orang benar, al-amin. Muhammad, kami semuanya menyerah, engkau saja yang meletakkan. Jadi maunya titik ambo tampuang gatah ambo pali kurang laweh tepat tangan niru ambo tampuangan. Ya kan? Tapi apa yang terpikir oleh Nabi, nyambil sorban. Sorban tu kan basudui ampe. Anyo kambangan pak dete tembok tu. Anyo letak batu hijau sesuatu di tengah. Muniang, metam, manjang, makcik, pakcik, suduinya cik seorang. Alah yang pakcik di kepala suku tu. Angkek kates. Kampe-ampeknya bisa mangkek melalui sudui sorban tadi. Lah tiba dakik tampaknya Nabi nama meletakkan. Orang tadi ikut tak mangkek. Ikut. Ulah mati, baniah ndak lesoh, pangalan ndak patah, air ndak karuah. Samo jo malaka ulah di dalam baniah. Baniah ndak lesoh, pangalan ndak patah, air ndak karuah. Targetnya ulama mati. Itu Nabi itu pak, itu masuk bujang lalu. Muhammad lagi ini lah 80 pada Mino je sudah Indonesia. Nampak tak Muhammad? Tidak ada. Tidak ada baca-baca Quran. Atau bujang ketek baru. Jadi yang dilaporkan Allah dalam ayat tadi tidak ada yang bohong. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam ayat lain, rahmatan lil alamin. Untuk apa-apa leh? Jobininya Pak Nabi itu Ustaz. Apa lawan orang ini? Kalau apa kamu niru Nabi sampai 9. Tapi ingat, kan ada orang bangko banyak Nabi ini pak meniru sunnah Nabi. Nabi Muhammad pak belum nikah lagi sebelum istrinya meninggal. Meninggal ibu Khadijah barunya nikah. Iya kan? Nanti nikah itu nanggadi cieknya siap ibu Aisyah. Orang Barat memojokkan Nabi pak. Nabi Muhammad tu orang gilo penusi saja. Kita kaji cik-cik deh. Tak ada. Ibu Aisyah kan anak Abu Bakar. Nabi juga Abu Bakar tua Nabi setahun. Tapi bini dia anak Abu Bakar. Aku nak dituduh anak orang Barat apa Muhammad itu. Awak lah tua bini kete. Kamu cerita itu sekete. Aisyah, ibu Aisyah tu badannya subur, capek gadang umur 9. Ambo caliak roman lasadang dipandang tubuh lapatui pinang di batok pepangalan sirih lapatui bajunjuangan. Aisyah, kalau engkau punya pilihan, saya sebagai ayah mengizinkan agar seakidah dengan kita. Ayah lah ingin baminantu nak, ada ndak kamu punya teman? Iya kan? Ambo ndak ada berteman do ayah.
Tapi kok iyo ambo kaya palakian, ambo ingin suami ambo tu nan tinggi imannya dari ayah. Aku tiko tu ndak tabayang dari Abu Bakar nan tinggi iman dari Bakar tu Rasulullah. Abang janjinya 6 bulan, nyo kerja manggale pak, bajalan manggale seluruh kotanya tadi. Ba tingginya iman Abu Bakar tu, kalau pakaro arato 3 parampe aratonyo untuk agama, separampe sedinyo untuk biaya hidup. Lihat doa Abu Bakar di Sungai Limau nama dia itu. 3 parampe aratonyo untuk agama, separampe sedinyo. Tu Abu Bakar. Nak kata tandian jawab sampai kini pemurahnya. Ya kan? Tapi bajalannya sebalik, bukannya ria, tak ada orang model itu dah. Lah 6 bulan, nyo tiba di rumah balik. Bahaya, lain dapat ya, ia tak ada dah nak. Tak ada orang yang setinggi ayah imannya adalah 6 bulan ayah berjalan. Ayah tak ria kalau nak. Tapi maaf ya nak, apa tu ya? Nak lebih tinggi imannya dari ayah Rasulullah. Ayo itu ya aja. Ibu Aisyah tu nan ingin berlaki je Nabi. Jadi awak nampak pembaca sejarah, jangan satu lo memojokkan Nabi serupa orang barat tu. Bukan Nabi ingin beristri dia, tapi dia ingin beristri, bersuami Nabi. Aci itu nang gadi. Ada lain-lain siapa? Wanita-wanita janda yang suaminya mati di medan perang, meninggalkan anak yatim. Itu yang dinikahi oleh Nabi. Biayanya di mana? Dari Baitul Mal. Kalau Muhammad nang kini begini pak jadi apa ayam itu namanya. Begini Sungai Sirah, begini Sungai Ringgiang, begini Sungai Limau. Anak ndak terdidik. Laijo sungai lainnya begini sana. Yo kan saya taruh Indo di masuk penganai hati nak Indo kau dek santiangnya merayu ya lebih itu deh. Jadi kesemuanya itu kalau kita tiru rumah tangga Rasulullah, cara bicara Rasulullah, memelihara akidah seperti Rasulullah, baru kita sempurna rahmatan lil. Oh sedekah leh. Baik kau sudah mengaji, kau masih doncek awak? Tidak ya. Magi sedekah puasa ya biasa-biasa saya. Lah jalan celengan tadi. Bedanya infak jo sedekah. Kalau celengan tu infak, iya kan? Bedanya kalau sedekah bisa ditukar jo galak. Lah barangkali ibu galak sejak tadi. Itulah sedekah, menandakan kita suka tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tadi itu tidak sedekah, infak. Lalu kotak itu muka galak saja tu nak isinya. Harus diisi. Aduh, lo orang pak ketika kotak ko lalu je pura-pura lalu. Jadi kotak sibuk sinana. Ala terlampau kotak ke sinanya lagi jagol. Iko orang maniayo diri namanya. Maniayo diri, kikir kepada dirinya. Ada musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Ambo ada kawan bos sinan dulu kini nak nampaknya. Ambo tanya ke nyonyo dek lah mahir bahasa Piaman. Kau nyonya orang Piaman? Ya kan? Tandonyo orang penciki kau kece. Katonyo hari hujan payungnya kapi. Takaja ondanyo igi. Kau kemakan gula ayam nyadabi ayam sakit. Akhirnya nyusi di ini lalu diunsaji. Bahasa Indonesianya kikir.
Di kampung ambonya tukar kikir ko dia orang jo kikie. Kikie ni tahu pak? Ada orang tukang memakai basi bule sebanyak gua kasih. Orang lain nyo gosoh licin-licin na ninyo janusa. Itu kikie tu. Menerima amuah mengeluhan pamalai. Atau kikir. Jangan kita kikir, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena harta yang diberi Allah ini sebahagian harus kita kembalikan kepada jalan Allah. Okay. Bu, boleh hamba bertanya, mana sayang suami ibu ke ibu jo Allah? Allah lain suang membalian ibu oto. Indah kan? Amanan sayang suami ibu ya Allah. Kak ibu, kalau iman kita yang mengatakan, kita akan mengatakan Allah sayang. Ya kan? Bara banyak dosa awak, istighfar awak diampunkan de Allah. Sayang suami kawak beda jo sayang Allah. Boleh tak mau buat contoh? Dahulu sekolah kejuruan kau ke macam-macam namanya. SMEP tu tingkat SMP, SMEA tingkat SMA. Kini ada namanya saudara SMK. Ada orang tamat SMEP ku dulu taruh ke SMEA. Tu kuliah di FEKON, di Fakultas Ekonomi Unan. Jadi sarjananya. Di utaknya hebat, dicarinya ke kampus untuk karajo di BI, di Bank Indonesia. Ya kan, dicarinya pak, tidak dites lah. Juga anak pintar. Karajolannya di BI di Makassar. 3 tahunnya nyola jadi kepala. Sampai tahun kemudian ada lo adik kelasnya sinan lo dapat kerajo. Akhirnya cinta lokasi. Ya kan? Menikahlah dia dengan adik kelasnya ini. Sama-sama sekampung, sama-sama kerajo di BI. Beberapa tahun kemudian ada peraturan baru, tidak boleh suami istri kerajo berdua di bank. Harus kena wang tulak cik. Tu dipilih nan apa istrinya berhenti. Tapi dek suaminya kelas senior lah lama kerja sinan boleh pulang kampung sekami berdua le pak. Ko ambo ke dan minta wang tulak baanya. Boleh cik bambang. Ya kan? Berhenti dia keduanya. Di zaman itu bu tahun 82 83 tu banyak piti hampir miliar bu. Lebih-lebih kok dibaliang ke bawang. Abang sawolanya di kampungnya piti tu. Malang tak dapat kaditulak, mujuan tak bisa kadiraih. Sakit istrinya kau. Kanker payudara, anak tak ada. Ya kan sampai bakemo. Kata istrinya dah. Nampaknya kada ulu ambo dari udah agi maaf sambo yoda, tapi walaupun awak ndak beranak jangan capek na udah babini kau meninggal ambo ndak takana dia ambo itu do dia sakit kita ube luko kita tawe damam kita tawa kita sangku yang kena tinggi kita gantuan kena gadang memohon awak ke Allah. Tapi ternyata penyakitku tidak membunuh, ube tidak mencegahan, tapi aja nalah sampai meninggal istrinya. Setiap pagi dan setiap sore itunya menyiram kubur sampai 2 tahun. Kecik tetangga, yo sayang nampak kau juga ini yo. Lah 2 tahun istrinya matinya siramnya kubur. Orang tak tahu dah. Sama itu sebuah janji. Kalau ia adinda meninggal dulu pabilo udah boleh begini. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah, tunggunya siram taruh supaya capek rumput kau
Acu itu sayang suami kawaknya, Bu. Lain terangnya deh, Bu, tuh. Tapi sayang Allah ndak kabaka putuhan. Lebih-lebih kalau kita taat kepada Allah, sebanyak buih di lautan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Ya kan? Jadi ibu kalau ditanya orang, ya kan? Mana sayang ibu ke Allah juga suami ibu? Capek na jawe itu mah. Ambo tunjukan salah. Kok ndak tabukti beko? Ya kan? Naranca jawabnya, saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atu nan tapi jawab. Iko ibu capek saya mengecek cinta ke Allah. Ya kan? Beko ibu pergi beralik lalu po salat. Pergi menonton narape salat. Menonton sinetron tempo lo salat. Apa cinta ke Allah? Kalau bapak-bapak ditanya, bapak mana yang cinta kepada istri bapak dan Allah? Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada suami dan istri. Ya kan? Nah, sudah tuh ibu-ibu, bapak-bapak, keberhasilan Nabi itu lain. Beliau tidak pandandam, tapi beliau pemaaf. Itulah yang kita tiru. Kok tak jadi perselisihan paham? Kato lado nan padeh, kato garam nan nasin, terjadi crash, tersinggung nan di dalam gua. Sebab kece orang Minang, kalau luku di pisau tangan badara, 2-3 taweh panama jo pedadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga karangkayati di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngangi disangko bule buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipik dan tak berubah di dalam cair tiok ragi. Hancur yang di dalam ini karena tersinggung. Tapi kalau orang ingin meniru Nabi, dia maafkan kesalahan itu. Bagi contoh, Nabi itu kepai hijrah ke Madinah, ibu-ibu apa-apa, dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah dengan 150 anak buahnya. Dia sudah diberi upah kalau bisa menangkap Nabi hidup atau mati, hadiahnya 100 kunto. Dikapuangnya lah jalan Nabi. Ketika Nabi lalu dengan Abu Bakar, anak buahnya yang lihat, nyolaporan ke komandannya, Pak Suraqah, iyo itu Muhammad lah lalu jo Abu Bakar, kami kaja ya. Nyocalik di Suraqah kironyo iyo. Tapi timbul sesuatu hasrat nan buruk di dadoi. Kalau satu anak buah mboko mengajak, tu baiko keuntungan dibagi semua banyak. Iya kan? Maka mbok ketua ndak wajar semua banyak. Akan tunjukkan anak buahnya, itu ndak Muhammad tu dah. Nyokajalah seorang Suraqah kojo Padang. Nabi nyokaja di Suraqah. Apa kata Abu Bakar? Ya kan? Kita dikejar oleh Suraqah yang pedangnya sudah terhunus. Mati kita Rasulullah. Mati duit Allah yang menentukan. Kita berlindung ya Allah. Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukuplah Engkau yang melindungi kami dengan kehendak Engkau. Artinya apa di sana? Beliau itu menyerah. Kalau Engkau mengendaki kami mati, kami rela ya Allah. Kalau Engkau mengendaki ajal kami masih ada, kami hidup ya Allah. Bima syi'ta, sesuai dengan kehendak Engkau. Kata orang awak, sangin le padang katibo diliye Nabi. Itulah hebatnya orang Minang Bapak. Ambo sampai kini tak tahu ukuran dan sangin. Apa lagi? Barangnya Pak, sangin lagi.
Tapi kalau sameli tahu mau. Tapi itu hebatnya orang awak ke pak? Sangin le. Sangin le padang ketibo diliye, kaki kudonya terperosok ke dalam padang pasir. Dia jatuh berguling ke depan, tibo di batang korma. Patah tulang rusuknya dua. Baguliang sekali lain, tibo di kaki Nabi. Kalau awak Nabi pak, dipijaknya kan? Itu sandonya awak pendandam. Nabi enggak. Kanlah KO-nya tu. Enggak pijakan deh Nabi tu. Apa kata Nabi Suraka? Besok kau latihan naik kudo cari tempat na lapang ya. Jangan kena sampai kau lah jatuh ke Nabi. Di duduan dek Nabi diluruhan tulang rusuknya tu. Di pertemuan tu atu nyobaco dek Nabi bismillah namo Allah salawat segala macam anyo letak 60 jarinya situ. Kalau ke ludah tu anyo urui yang ke-6 patah tu. Kau orang tapakih banyak bandai. Pucuak kawa, pucuak sempelo, masuk nentawa, keluar nan bisu. Itu ndak doa Nabi itu tu ambo saya baca tu mah. Sehat tulang rusuk Suraka tadi. Katanya Muhammad. Selama kau ambo hidup ndak ada basuh di ambo orang serupa engkau. Ambo yakin engkau tahu ambo kemana Nabi kepala engkau. Tapi begitu ambo KO, malah engkau membantu dan menolong saya. Muhammad, sekarang selamat jalan ke Madinah. Kalau ada orang yang mengejar engkau, akan kami habisi mereka di sini. Barubahlah lawan jadi kawan. Aduh, dek pemaaf. Itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mana yang mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Buya. Jadi perkenalkan namanya. Saya ingin bertanya, bagaimana menyiasati kehidupan tenang dan tidak berprasangka buruk atau suudzan? Hebat ibu nama tanya kok. Tahu bahasa Arab. Di mana sekolah lu Bu Erna tidak usah menunjuk. Di pesantren mana? Ya kan? Suudzon. Ini tak zon, no zan. Za. Suudzon. Kalau zon, kau betul kaya oh. Ya kan? Nah, namanya jika kau orang Jawa kok. Ya kan? Musolla. Nya musalla. Ha dan A. Bukan O. Ya kan? Bukan musolla. Ya kan? Tapi musalla. Kaum muslimin baburuk sangko ko dilarang oleh Allah, tinggal bama melihara diri, ia tahan diri tak baburuk sangko. Kalau ibu pai ke rumah orang barale tu rancak rumahnya apa banyak sangko baca rohnya. Masya Allah, tabarakallah, rancak na rumah orang ko ya Allah, berkahilah tuan rumah ko, tambah rezekinya, taatnya bagamu ya Allah. Itu banyak sangko namanya disambil mando. Kalau awak mencari rumah orang rancak di mana peti dek kelerang. Ada yang tahu suaminya pegawai randa, rumah rancak lagi. Itu nombor sangko, tu menyusahkan awak. Bu, ibu kan bertanya kan, ada nggak mau menjawab kau jangan tak? Ini tidak ada gunanya bertanya, Ustaz menjawab ya mau tak? Ya kan? Semua kita dengan kan beliau seorang nama tanya kau jawabnya untuk awak bersama. Ya kan? Kalau kita babaik sangko dalam hidup bu,
nagari ko lapang Jawa. Kalau suko beburuk sangko, nagari ko sampi. Caliak deh ibu, laki-laki kalau memotong rambut, abekola sudah rambut itu dipotong, kan nyorabahan dek tukang cukur itu dikurisi, atau nyawa itu pisau lah. Lain ada orang bercukur itu nalari, kadang kan nyodabi ada orang bermaju. Aduh, bangkon tak larinya, nyoba bayar sangko. Sudahnya telantangan, nyoba itu pisau kali ye kok. Ata kalau ba mangko tak kalau, nyo yakin tukang cukur ko kan merasi hembulunya. Bukan ke memotong liye, atau ko nyo tak kalau dah, nyago adalah siap. Jadi dalam hidup kau banyaklah babayat sangko, hati awak sahadang. Ibu kalau pencemburu setaruh ke suami, ibu nan susah atau ngomel-ngomel ke suami, iya kan? Jangan banyak awak babayat sang. Ba'a meminjam pitih di bank, tentu saja yang konvensional. Ya kan? Ini sudah banyak ini videonya yang ditayangkan nan magiakan fatwa iko Ketua Ulama Sumatera Barat Haji Gus Rizal Gazahar. Caliak dia ibu tu simak. Tak usah mau menjawab iko lagi. Ya kan? Karena beliau Ketua Ulama. Termasuk pegang gadai sawah gitu. Pegang gadai palak. Ya kan, buka YouTube yang menerangkan kajian Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Aku siap-siap salat adalah dulu peringatan dia. Tunggu jawab ya cik Boyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, kalau KUD, yuk KUD. Nana mau nyutang kalau babungo tak boleh. Boleh KUD, kau pinjam babungo. Babungo tu riba, itu kaum muslimin. Jadi jangan diisi duit awak kau sampai mati je riba. Ini asal namanya bungo riba. Buka lah YouTube Ustadz Gus Rizal Gazahar. Jadi karena waktu tuasa kemasuk lain, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari kini bermanfaat untuk jamaah, bisa luambo mengecek mamalkan. Amin. Kalau ada nan salah nan tak samparono, ambo mohon maaf ke jamaah bapak-bapak ibu-ibu. Beda ke maaf mutua. Salah ke Allah mau minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.